Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Upi Binasari Maha. MPM saya 2015310238. Kelas saya 5 Rek 1 Klaster 2D. Mata kuliah saya perpajakan. Dosen saya yaitu Maya Masya Sari SEMSI. Di sini saya akan menjelaskan tutorial simulasi SPT. SPT adalah surat pemberitahuan tahunan, adalah surat wajib pajak digunakan untuk pembayaran pajak, untuk pelaporan perhitungan, dan atau pembayaran pajak. Selamat datang di tutorial penyampaian SPT 1770S melalui Evelink. Tutorial ini berlaku untuk Anda yang karyawan berpenghasilan 60 juta per tahun. Hal yang pertama kalian siapkan adalah bukti potongan tempat kerja Anda. Maka tahap selanjutnya yaitu buka laptop, tab, atau smartphone Anda. Pertama, buka situs www.pajak.go.id. Lalu tekan login. Setelah itu, isi nomor pokok wajib dan password serta kode keamanan. Lalu klik login, selanjutnya klik digital pajak. Klik pada tab laporan. Klik pada ikon Evelink. Lalu klik buat SPT. Maka akan diberikan pertanyaan yang terkait dengan status Anda. Bisa mengisi melalui formulir atau SPT. Pada tutorial ini, kita akan menjelaskan 1770S menggunakan formulir. Maka pilih dengan bentuk formulir, klik ikon SPT 1770S dengan formulir. Selanjutnya yaitu isi data, isi tahun pajak atau status SPT atau pembetulan. Di pembetulan ini dipilih jika ada kesalahan SPT ketahunan sudah dilaporkan. Selanjutnya, sistem akan mendeteksi secara otomatis apabila data pembayaran pajak pihak ketiga. Gunakan data pembayaran tersebut untuk penghasilan SPT. Tekan iya. Jika tidak, tekan tidak. Anda dapat menggunakan formulir pengajuan SPT. Pada bagian A data. Bagian A penghasilan final sesuai dengan bukti potong. Di bagian A penghasilan final sesuai dengan bukti potong, klik ikon tambah sumber jenis penghasilan atau DP penghasilan bruto atau PPH terutang. Selanjutnya ubah atau hapus data yang sudah dibentuk jika ada kesalahan. Bagian B, harta pada akhir tahun. Bagian B, harta pada akhir tahun, data harta pada tahun lalu. Bagian B, harta pada akhir tahun, data harta pada tahun lalu, klik harta atau SPT. Klik tambah ikon kode harta atau sesuai jenis harta, nama harta atau perolehan, harga perolehan harta saat memperoleh harta. Isi deskripsi di kolom keterangan, lalu klik simpan. Pada bagian C, isi daftar utang pada akhir tahun lalu, klik tambah utang tahun lalu, klik tambah, isi kode utang sesuai jenis utang, nama pemberian pinjaman, alamat pemberian pinjaman, tahun pinjaman atau jumlah utang. Klik lanjut. Pada bagian D, daftar susunan anggota keluarga, isi sesuai dengan kondisi keluarga pada saat awal tahun pajak. Selanjutnya, klik bagian A, penghasilan neto dalam negeri yang bukan final. Isi penghasilan bersih yang diperoleh dalam negeri bukan final. Pilih bunga, royal, sewa, hadiah, keuntungan dari perjualan suatu pengalihan harta atau penghasilan lain. Selanjutnya klik bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Isi sesuai dengan pasal 4 ayat 3 UU Pajak Penghasilan. Bagian C, isi daftar potongan atau pemungutan PPH. Dari bukti potong, jenis pajak yang dipotong atau dipungut, NPWP pemotongan atau pemungutan pajak, nomor bukti pemotongan atau pemungutan, tanggal bukti pemotongan atau pemungutan, jumlah PPH yang dipotong atau dipungut. Selanjutnya klik pada identitas SPT.
status perkawinan atau kewajiban perpajakan atau NPWP istri atau suami jika diperlukan. Bagian A, penghasilan neto. Penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan perpajakan otomatis penghasilan neto akan terisi. Selanjutnya penghasilan neto luar negeri diisi, maka jumlah penghasilan neto akan terisi otomatis. Selanjutnya zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya berwajiban. Selanjutnya klik bagian B, penghasilan kena pajak atau status perkawinan, jumlah tanggungan. Lalu klik bagian C, PPh terutang. Bagian C hanya diperhatikan oleh penghasilan luar negeri membaca ketentuan bagian C10. Bagian D, kredit pajak. Bagian D, kredit pajak hanya diisi bila pernah membayar angsuran PPh pasal 2. Bagian E, status SPT bisa dilihat nihil, kurang bayar, lebih bayar. Atau bagian E, status SPT nihil, klik lanjut ke F. Selanjutnya klik F. Status SPT kurang pembayaran akan diberi pertanyaan. Jika Anda belum membayar, maka pilih belum. Status SPT kurang bayar, maka klik belum bayar. Bagian E, status SPT atau kurang bayar, maka jika Anda sudah membayar, klik bayar. Sudah membayar, melakukan pembayaran. Lalu isi bukti pembayaran, nomor transaksi penerimaan negara. Isi bukti pembayaran, nomor transaksi pembayaran negara pemerintah buku. Bagian E. Poin F, asuran PPh pasal 5 tahun pajak berikutnya hanya khusus bagi yang secara rutin memiliki status SPT atau kurang. Selanjutnya pernyataan, klik pernyataan centang setuju bahwa data adalah sudah diisi benar. Yang terakhir adalah kirim kode verifikasi otomatis. Kode akan dikirim ke email, salin dan masukkan kode kolom tersebut, lalu klik kirim SPT tersebut, lalu bukti SPT akan dikirim ke email.